Nah, tapi hari ini kita mau belajar ya. Trinitas secara simpel. Saya akan jelaskan kepada Anda secara simpel sekali. Trinitas itu apa? Sabelian, apa Trinitas Oneness itu bagaimana? Yesus only itu bagaimana? Sabelian itu bagaimana? Dan Unitarian itu bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat. Simpel sekali, saya akan jelaskan dengan simpel sekali ya. Jadi, saya kasih tahu Anda ya. Dulu Trinitas itu disebut bidat. Sampai di penjara orangnya. Ya, si Athanasius itu sampai diasingkan itu. Kemudian Athanasius keluar dari penjara, Sabelian dianggap bidat. Ya, Unitarian semua dianggap bidat. Jadi semua termasuk Oneness juga bidat, dulu dianggap bidat. Semua itu dianggap bidat semua. Trinitas juga dianggap bidat. Sampai mereka saling waktu itu belum bunuh-bunuhan ya. Bunuh-bunuhan itu baru pasca perang salib. Orang Kristen saling membunuh. Sebelum perang salib, orang Kristen nggak pernah saling bunuh. Mereka masih jaga. Yang ada adalah diasingkan, ditaruh di puri, di kastil gitu kan, diasingkan. Kayak Athanasius itu kan diasingkan, ditaruh di puri terpencil gitu kan. Oh, tapi dia tuh nulis banyak tentang Trinitas ya Athanasius. Dianggap bidat dulu sama Unitarian. Terus Unitarian dianggap bidat. Terus akhirnya semua yang bukan Athanasius, Trinitasnya, mau Trinitas model apa yang bukan, Sabelian itu juga Trinitas ya, tapi beda dengan Athanasius jenis Trinitasnya. Yesus bilang, pokoknya semua yang bukan Athanasius adalah Sabelian, dan itu adalah bidat. Dan mereka dikucilkan, nggak dibunuh, juga nggak dipenjara, tapi dikucilkan, diasingkan, mereka di exile gitu ya, buang, nggak boleh masuk di dalam lingkungan gereja. Nah, pengajarannya pun diharamkan, dikasih tahu, ditakut-takutin. Umat itu, rakyat itu ditakut-takutin. Nah, terus Oneness juga sama, dianggap bidat juga. Dari dulu itu ya saling membidatkan. Tetapi saya kasih tahu Anda, sebelum tahun 300, sebelum konsili Nikea, nggak ada gereja umat Tuhan itu saling membidatkan. Mentok-mentok mereka bilang saya golongannya ini, saya golongannya itu. Itu sudah ada dari zamannya Yesus, dari zaman Paulus itu sudah ada. Mereka masing-masing merasa yang paling benar. Tapi nggak ada yang berani nunjuk orang lain sesat, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Kecuali kalau dia meninggalkan ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi dan hidup kudus, ya percabulan. Itu jelas. Jadi standarnya jelas. Yang meninggalkan kasih, ya dan tidak hidup kudus. Itu di Alkitab jelas di Wahyu. Dan dia kan tuding. Dan bahkan Yohanes bilang, jangan deket-deket sama mereka yang tidak mengajarkan kasih dan tidak mengajarkan kekudusan. Ya, standarnya cuma simpel sekali. Dulu itu yang namanya sesat itu. Kalau dia tidak mempraktekkan kasih dan atau kasihnya yang salah, yaitu tadi ya percabulan, perzinahan. Udah standarnya simpel sekali. Tetapi kemudian pasca konsili Nikaya, si Kaisar Konstantin ini berhasil memecah belah gereja ya, berhasil membenturkan satu gereja dengan gereja yang lain karena memang kekristenan menjadi kekuatan massa yang besar dan menjadi kekuatan politik karena banyak anggota senat yang masuk di dalam yang jadi Kristen bukan karena percaya tetapi karena mereka buat menangkan hati massa. Konstantin itu baru mau mati, baru mau dibaptis dan yang baptis muridnya si siapa? Muridnya si Arian yang baptis si Konstantin jadi Unitarian. Pada nggak tahu kan? Nah, Konstantin itu lagi konsili Nikaya, dia masih pagan, dia belum Kristen. Dia baru dibaptis kalau nggak salah umur 60 kalau nggak salah itu udah tua, udah mau mati itu ya. Baru dibaptis, yang baptis pun si muridnya Arian itu kalau nggak salah si siapa ya, Eusebius apa siapa itu. Saya lupa itu. Jadi begitu ceritanya. Jadi Konstantin itu dia ngumpulin gereja-gereja itu politis banget, bukan tulus dia mau
mau ini menjadikan agama negara itu supaya Roma jangan pecah waktu itu, supaya dia menang. Karena waktu itu kan dia hampir kalah perang kan. Begitu dia rangkul orang-orang Kristen, wah dukungannya banyak, dia langsung menang perang itu. Langsung berpengaruh. Jadi hati-hati ketika agama itu dipolitisir, Anda menggunakan dan Anda mulai terlibat dan Anda mulai terlibat di dalam politik praktisnya menggunakan agama, mau agama apapun, hati-hati. Karena kekristenan itu bukan agama ya, kekristenan adalah jalan hidup. Agama apapun bisa menjadi pengikut Yesus. Nah, itulah indahnya Kristen. Kita tunjukkan ini ya, bedanya Trinitas, oneness, segala macam. Saya mau kasih simpel aja ya, ini Trinitas ya. Jadi kalau Anda lihat Trinitasnya Athanasius, Trinitas, tapi yang versi Athanasius, Trinitas, Athanasius. Ya. Jadi kata Trinitas itu pertama kali sekitar tahun 280 sama Tertullian. Dan itu belum diformulasi seperti ini. Itu cuma disebutkan aja Trinitas begitu ya. Sebelumnya itu nggak pernah ada kata Trinitas sebelumnya. Dan Tertullian yang mengumpulkan kata Trinitas itu sendiri pun akhirnya bergabung dengan kaum Montanis yang dianggap bidat sama gereja mainstream saat itu. Nah, jadi terus berapa tahun kemudian si Athanasius ini dia mengkonsep Trinitas seperti ini, bahwa Bapa adalah Allah, ya. Anak Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah, tapi Bapa itu bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Ya, jadi itu Trinitas yang benar yang Athanasius. Jadi kalau ada yang jelasin bukan ini, berarti bukan Trinitasnya Athanasius. Nah, di zaman itu yang bukan Athanasius akan disebut Sabellian. Nah, ini contohnya nih. Ini kalau ini oneness, Trinitasnya oneness. Kalau tadi Athanasius itu bilang is not, kalau di dalam oneness, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa itulah anak. Bapa adalah anak. Anak itulah Roh Kudus. Roh Kudus itulah Bapa. Begitu ya. Itulah oneness Pentakostal. Nah, oneness Pentakostal ini sebetulnya disebut juga dengan Yesus only. Nah, cuman kalau di Indonesia ini aneh-aneh ya. Ada si pendeta siapa bilang, oh saya Yesus only lah. Oneness itulah Yesus only. Jadi kadang-kadang seperti yang Pak Paragi bilang tadi, cuman beda terminologi, terus masing-masing ngerasa paling pinter. Terminologi, ya. Terus ngerasa paling pinter sendiri. Padahal dia sendiri yang dia ngomong apa dia belum tentu ngerti. Iya, betul banget. Betul ya. banget. Betul banget. Jadi jadi perbedaannya ini yang antara oneness dengan siapa tadi dengan Trinitas. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lagi ya. Kalau Sabellius yang disebut juga dengan modalistik. Jadi oneness ini bertumpukan dengan yang namanya Sabellius. Pokoknya semua ini adalah Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, itulah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Nah, itu sama dengan oneness, makanya oleh orang Trinitas, oneness ini Trinitas modern ya, oneness ini disebut dengan Sabellian. Tetapi saya kasih tahu Anda ya, Christian Prince waktu menjelaskan tentang Trinitas, dia menggunakan simbol matahari. Matahari itu adalah Bapa, sinar matahari adalah anaknya, panas matahari adalah Roh Kudus. Jadi Christian Prince adalah Sabellius. Gereja Bethel Indonesia, si Pak Ruben Adi waktu menjelaskan Trinitas, dia menggunakan ini. Gilbert Lumoindong waktu menjelaskan Trinitas, dia menggunakan ini. Jadi Gilbert Ruben Adi itu Sabellius.
Mau ngomong apapun Anda, pokoknya itu Sabelius. Jangan dibantah lagi. Jadi mau ngomong apapun, ya GBI itu Sabelian, Christian Prince Sabelian. Sekarang pertanyaannya, apakah oneness ini salah? Apakah Trinitas ini salah? Waktu bilang Bapa itu bukan Roh Kudus, pada kenyataannya Yesus sekarang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan? Tetapi kalau bilang oneness salah, pada kenyataannya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Waktu bilang Sabelian ini salah, pada kenyataannya kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita menyebut mereka semua Allah. Nah, sekarang kita balik ke saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak percaya karena jadi Unitarian. Apakah Unitarian? Hanya Yehova itulah Bapa, Allah. Yesus bukan. Apakah saksi Yehova salah? Alkitab tidak secara eksplisit berkata Yesus adalah Allah loh. Kalau saya memahami Wahyu 21, 6 dan 7, ya, itu adalah sebuah tafsir karena saya merujuk kepada ayat sebelumnya. Jadi boleh nggak saksi Yehova? Boleh saja. Loh kalau dia belum dibukakan, kalau saya kan merasa sudah dibukakan bahwa Yesus adalah Allah. Saksi Yehova belum. Apakah saksi Yehova salah? Nah, kenapa mereka disebut sesat? Nah, saya tunjukkan ayatnya ya. Kisah Rasul 24. Ya, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Orang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah tokoh sekte orang Nasrani. Jadi, kita semua ini adalah penyakit sampar bagi Yudaisme. Kita ini sekte sesat dulunya. Kita ini minoritas, terus dibilang sesat. Kemudian mulai tahun 200 jadi mayoritas. Sejak tahun 200 orang Yudaisme kita anggap sesat. Bahkan kalau Anda nonton filmnya Agora, ya, itu orang Yahudi itu lagi ibadah dilemparin batu sama orang Kristen. Karena mereka dianggap sesat. Karena mereka minoritas. Tahun 300 habis mereka semua lenyap. Makanya orang Kristen tidak paham tradisi Yahudi sejak itu. Baru tahun 1950 kita kembali tengok tradisi Yahudi di dalam kekristenan. 1600 tahun kita tidak tengok orang Yahudi sama sekali. Tidak tengok tradisi Yahudi. Sejarah penerjemahan Alkitabnya kita Helenis. Bukan Yudaisme, tapi Helenisme. Dan kita anggap semua orang yang tidak sama dengan kita sesat. Orang Katolik dulu mayoritas, Martin Luther dianggap sesat. Martin Luther kemudian jadi mayoritas, orang Mennonite dianggap sesat bahkan dibunuh. Kemudian orang Mennonite sekarang mayoritas di dunia. Ya. Sekarang kita bilang apa orang Katolik sama orang HKBP, saya kan orang di gereja karismatik ya. Kita bilang mereka gereja mati, nggak ada Roh Kudus ya. Mereka semua sesat. Ayo loh. Karena kita mayoritas. Nah sekarang YouTubers mayoritas sekarang semua oneness. Ya, yang Trinitas sudah habis, ditinggal sama pengikutnya, Deki sama Muriwali sama nggak tahu siapa lagi. Habis. Jadi yang mereka yang sesat. Jadi siapa yang sesat sekarang? Sekarang kita lihat gereja di Indonesia. Betani sekarang di bawah Erastus Sabdono. Itu Betani gereja gede banget ya. Di bawah Erastus Sabdono. Erastus Sabdono bukan Trinitas loh. Ayo loh. Sekarang siapa yang sesat jadinya? Di Eropa sudah nggak ada urusan. Bahkan sekolahnya Muriwali, University Kampen itu, udah nggak urusan dengan Trinitas lagi. Coba aja tanya, saya pernah nanya sama pendeta-pendetanya Kampen. Ketawa mereka Trinitas. Oh itu kan udah zaman dulu. Dia bilang begitu. Dan yang lucunya, ya saksi Yehova di Eropa
Saksi Yehova di Eropa, satu, dia anti dengan seks sebelum menikah, anti dengan LGBT, mereka tidak setuju dengan hedonisme. Pendeta-pendeta Trinitas, ya, GBI, oh cinta hedonisme, ya kan? Sekarang lihat orang reform, PGI, LGBT semua. Di Belanda, pendeta-pendeta reform LGBT. Banyak pendeta reform LGBT. Mampus dah lu. Sekarang siapa yang sesat sekarang? Jadi jangan. Jadi menurut saya ya, kesesatan itu bukan dari one, two, three-nya itu. Orang battle itu paling gampang pindah jadi Islam. Orang Katolik juga paling gampang pindah jadi Islam. Orang reform untuk jadi Islam itu susah. Nah, tetapi terus kemudian saya bikin penelitian lanjutan. Orang reform itu lebih mudah jadi agnostik daripada jadi Islam. Karena mereka punya sistem berpikir yang sudah dipola. Jadi susah mengislamkan orang reform. Yang bisa nanti bablasnya jadi agnostik. Makanya lihat banyak gereja-gereja reform yang pendetanya sekarang agnostik. Ya kan? Termasuk yang ada di Eropa. Nah, itu seperti itu. Karena sistem berpikir yang sudah dipola begitu rupa, dan itu terstruktur. Tetapi orang reform akan sulit memenangkan orang Islam. Karena ribet banget cara berpikirnya dia. Lebih banyak orang battle yang memenangkan jiwa. Nah, kayak Saifuddin kan orang battle itu kan. Nah, itu lebih banyak. Kenapa? Karena orang-orang battle cara berpikirnya simple. Tetapi orang battle juga paling gampang convert. Ya kan? Paling gampang convert ke Islam. Pendeta-pendeta yang convert ke Islam itu Yudi Mulyana battle. Yang orang Batak yang di Bekasi itu pendeta Betel juga. Terus ada pendeta Yohanes, siapa itu yang di Tanjung Priuk, itu PDP ya, itu juga Islam convert orang Betel juga. Terus ada satu lagi pendeta Betel paling banyak pindah jadi Islam. Rahmat Sumangkir itu gereja Betel Maranatha. Betel juga sama, alirannya sama, pengajarnya dengan dari Petamburan juga ini kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kata Tuhan dengan Allah itu aja orang Kristen banyak eder loh. Semua kata Tuhan itu ya Tuhan. Semua kata Tuhan itu ya Tuhan, majikan. Pengakuan untuk supaya diselamatkan di Alkitab bukan mengakui Yesus adalah Allah, Theos, Elohim loh. Pengakuan untuk diselamatkan adalah Yesus adalah Kurios, Adonai, majikan, Tuhan, Tuhan. Itu harus clear dan harus jujur. Kalau orang Kristen jujur dengan itu, nanti ke belakangnya enak. Kalian bingung, Yesus bukan Allah. Nah, banyak orang bingung. Emang kenapa? Gitu loh. Kok Allah itu manusia? Kalau saya gampang, memang kenapa kalau manusia itu saya alahkan? Salahnya di mana? Kan suka-suka saya. Kok kamu jadi ngatur saya? Lebih goblok orang yang nyembah zat jadikan alat. Nah, jadi kita jangan mau di framing, kita yang framing mereka. Penting mana antara Allah dengan Tuhan? Jadi sekali lagi balik lagi ya, apakah si Trinitas sesat? Enggak ya. Apakah Wana sesat? Enggak ya. Itu adalah mereka pemahamannya sampai di situ. Ya sudah. Kalau Anda bisa kasih pemahamannya lebih, haleluya. Kalau Anda nggak bisa kasih pemahamannya lebih, baik lagi ajarannya Tuhan Yesus kita ini apa sih? Inilah perintah baru bagimu, supaya engkau saling mengasihi. Jadi kalau Anda saling menyesat-nyesatkan, tadi Anda jelas nggak saling mengasihi. Jadi Anda lebih penting one, two, three-nya daripada penting ajaran yang mengasihi itu. Apalagi kalau sampai nggak mau duduk bareng. Saya sih nggak rugi juga, kamu nggak duduk bareng sama saya juga nggak urusan. Cuman pertanyaannya, ya, apakah itu yang kamu ajarkan kepada jemaatmu? Kasihan sekali gitu loh. Saya mendingan nggak jadi Kristen. Dan memang di dalam Alkitab kita itu bukan disebut Kristen. Para rasul tidak pernah menyebut diri Kristen. Mereka bilang ini jalan Tuhan. Ya, jadi orang nggak sebut saya Kristen juga nggak apa-apa. Emang gua pikirin kasih makan juga kagak lu. Kan begitu kan. Untungnya saya tinggal di Eropa, tapi sejak di Indonesia pun saya nggak urusan loh. Dan nyatanya saya banyak memurtadkan orang Islam dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.
Yang saya kenal di dalam Yesus Kristus.